Kita lanjutkan. Wanita 52 tahun mendadak tidak bisa melihat setelah sebelumnya merasa melihat kilat, pusing berputar, dan rasa kebas di sekitar mulut. Riwayat tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Riwayat merokok lebih dari 1 bungkus per hari. Ingat, berarti ada faktor resiko yang memungkinkan terjadinya kardiovaskular maupun cerebrovascular event. Nah, tensinya ternyata tinggi sekali, 240 per 160. Kekuatan motorik anggota gerak 5454. Ada kelemahan anggota motorik kiri. Ya, urin output tidak terganggu. Pemeriksaan kimia darah dan batas normal. Terapi farmakologinya apa? Ya, kita analisis. Pasien ini kemungkinan mengalami gejala-gejala neurologis. Dalam ini adanya cerebrovascular event. Tetapi harus dicek gejala-gejala neurologis ini yang apa? Apakah pasti langsung stroke? Kita langsung sampaikan sebagai stroke. Kita analisis dulu. Nah, pertama tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat ini salah satu tanda terjadinya end organ damage. Dalam hal ini adalah end organ targetnya adalah saraf. Pusing berputar, ada rasa kebas di sekitar mulut, berarti ada gangguan saraf juga, plus motorik anggota geraknya 5454. Berarti dapat disimpulkan ini terjadi target end organ damage. Dalam hal ini dengan tensi di atas 180, pasien ini tadi tensinya adalah 240. Maka dapat disimpulkan ini adalah hipertensi. Nah, hipertensi kegawat daruratan hipertensi. Kegawat daruratan hipertensinya seperti apa? Dibagi jadi 2. Ada urgency hypertension, ada emergency hypertension. Ya, kalau simptomatik tapi tanpa target organ damage, maka masuk yang urgency. Sedangkan tadi kita sudah lihat ada end organ target damage. Dalam hal ini adalah saraf, sehingga kita bisa simpulkan pasien ini adalah emergency hypertension. Ya, nah obatnya apa untuk HT emergency? HT emergency sangat disarankan untuk pemberian obat-obatan yang IV. Kenapa? Karena butuh cepat, untuk penurunannya cepat. Kalau di HT emergency harus diturunkan 25% dalam 1 jam pertama. Ya, jadi ingat, tidak boleh lebih dari 25%. Kenapa? Karena ketika penurunannya terlalu cepat, maka pasokan darah ke otak itu jadi rendah, sehingga memungkinkan terjadinya hipoperfusi di otak. Hal ini dapat menyebabkan terjadi stroke infarct. Ya, hati-hati. Jadi HT emergency itu benar, memang harus diturunkan, tetapi penurunannya ada batasnya. Oke. Dalam hal ini, pemberian terapi yang paling tepat adalah nicardipin. Jawabannya adalah nicardipin injeksi ya. Nah, ini kalau kita lihat dari pilihan lainnya, ini bisa kita lihat bahwa terapi lainnya yang per oral itu sudah langsung dicoret. Untuk sublingual juga sebaiknya langsung dicoret karena butuh yang lebih cepat. ISDN injeksi dan furosemid injeksi ini kecepatannya tidak seefektif dengan nicardipin, sehingga pilihan yang paling tepat adalah nicardipin. Laki-laki 28 tahun dengan riwayat batu saluran kencing datang ke tempat praktik keluhan nyeri perut. Setelah diberikan injeksi NSAID, pasien merasa nyeri berkurang. Namun 15 menit sesudahnya, pasien merasa sesek nih. Riwayat alergi obat lain diakui pasien. Ternyata pasien ini punya riwayat alergi. Tekan darahnya jadi 80/40, denyut nadi 120 dengan frekuensi napas 32. Wisinya positif pada kedua lapang paru. Apakah diagnosisnya? Oke. Kita bisa lihat ya, dari awalnya tidak apa-apa, dengan perubahan yang cepat, dengan perubahan tensi yang cepat, perubahan wheezing, dengan adanya riwayat pemberian obat. Ini bisa disimpulkan kemungkinan adalah shock. Nah, shocknya yang apa nih? Kita cari. Kita bahas sedikit tentang shock. Shock secara garis besar dibagi jadi 2. Ada shock hipovolemik, ada non-hipovolemik. Hipovolemik ini paling sering apa? Paling sering adalah perdarahan. Tapi apakah non-perdarahan bisa? Bisa. Ya. Kita bahas singkat. Nah, shock yang non-hipovolemik, ini kaitannya berarti bukan volume. Dibagi jadi 3. Kardiogenik, obstruktif, dan distributif. Nah, dari analisis ini kita bisa lihat bahwa arahnya kemungkinan ke arah shock anafilaktik. Ya, karena dengan riwayat pemberian obat. Kita bahas shock distributifnya ya. Buat teman-teman yang mau tahu dengan shock hipovolemik, kardiogenik, dan obstruktif, teman-teman bisa join ke kami, ke Medulab, buat kita pembahasan lebih lanjut, buat kita analisis lebih lanjut, oke? Kita bahasnya shock distributif aja, ya, karena keterbatasan waktu juga. Shock distributif ini definisinya apa?
adalah redistribusi cairan ke viscera atau rongga ketiga. Ya, jadi tidak ada cairan yang hilang keluar tubuh, tetapi cairan ini berpindah. Kemungkinan karena apa? Karena terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler. Jadi cairannya ini yang semula ada di dalam pembuluh darah, dia keluar ke jaringan interstisial dan lain-lain. Nah, ada dibagi jadi 3. Yang pertama septik, anafilaktik, dan neurogenik. Dalam hal ini pasien kita adalah anafilaktik ya. Kita bahas anafilaktik dulu. Anafilaktik ini apa? Adalah reaksi alergi yang serius dengan onset yang cepat dan membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dan segera. Dia tipenya hipersensitivitas tipe 1. Ingat ya, hipersensitivitas tipe 1. Dia sering keluar di UKMPPD ya. Nanti ada hipersensitivitas tipe 4. Salah satunya adalah yang di tipe 1 adalah reaksi anafilaktik. Ini sering kadang di beberapa soal KPD sering ditanya nih, shock anafilaktik ini termasuk hipersensitivitas tipe apa? Gitu, tipe 1 ya. Nah, dia diinduksi oleh apa? Oleh produksi IgE. Ya, IgE ini menyebabkan terjadi degranulasi dari sel mas dan basofil yang akhirnya menyebabkan gejala anafilaktik. Ciri-cirinya apa? Biasanya ini sangat mudah. Teman-teman bisa lihat. Pertama, tidak harus obat, ya, bisa karena makanan, bisa karena sengatan serangga, itu juga bisa. Nah, tampilannya seperti apa? Rapid onset, tiba-tiba sesak, terus dia merasa tidak nyaman, gatal, tensi turun tiba-tiba, takikardi, dan bisa ketemu ada wheezing. Ya. Nah, ini adalah kegawatan ya. Nah, patofisiologinya ini kurang lebih seperti ini, sel mas dan baso. Jadi ada antigen, alergennya, dia meng-trigger B-cell sehingga menghasilkan IgE. IgE ini akan menempel pada sel mas, dan sehingga sel mas ini akan melakukan degranulasi histamin. Ya. Nah, degranulasi dan pelepasan histamin ini akan menyebabkan terjadi vasodilatasi, ya, dan peningkatan permeabilitas sehingga terjadi perpindahan cairan dari pembuluh darah menuju ke ruang ketiga. Nah, gejala klinisnya tadi sudah disampaikan, ada urtikaria, biasanya menitan ya, dia cepat banget, biasanya menitan, nggak sampai sejam. Nah, ada distres napas, ada hipotensi, ada gejala disfungsi organ, hipotonus, sinkop, dan sebagainya. Ya. Nah, untuk sistem respirasi itu sudah disampaikan, bisa sesak napas, edem laring juga bisa. Jadi teman-teman lihat di sini bengkak, merah, kemerahan di laring, bisa juga rinitis. Jadi semula yang hidungnya ini lubangnya kecil, kalau teman-teman lihat dari pemeriksaan rinoskopi, sebetulnya hidungnya jadi lebar-lebar. Ya, di dalamnya, kongkaknya jadi lebar-lebar. Sistem kardiovaskular, kalau untuk sistem kardiovaskular bisa jadi nyeri dada maupun hipotensi. Sistem gastrointestinal bisa mual, muntah, kram, sampai diare. Untuk kulit dan mukosa bisa urtikaria, angioedem, dan sebagainya. Nah, tata laksananya apa? Setiap kegawatan, tata laksana harus selalu memikirkan ABC. Ya. Pertama lihat A-nya dulu. Airway breathing. Airway breathing-nya seperti apa? Ya. Nah, periksa mulut, faring, dan leher yang tadi tak sampaikan. Kalau teman-teman menemukan adanya edema laring, edema di rin atau di hidung, harus kita pastikan apakah udara ini memang bisa masuk apa enggak. Kalau tidak bisa, maka terutama jika ada angioedem atau edem uvula, maka harus dilakukan intubasi, karena kita harus secure airway. Percuma teman-teman ngasih oksigen, kalau airway-nya, pathway buat masuk udaranya atau masuk oksigen ini tidak bisa. Jadi harus dilakukan intubasi. Terus kita pastikan juga breathing, ya, kita pastikan breathing-nya. Breathing dan sirkulasi biasanya memang bermasalah di dalam kasus-kasus shock. Sehingga jika teman-teman lihat kasus-kasus ini, maka harus kita cari kausanya. Kausanya apa nih? Kalau alergen makanan bisa dilakukan bilas lambung, ya. Jika ada duri atau sengat serangga bisa dicabut. Oke. Nah, yang ketiga yang paling penting sebetulnya yang harus dilakukan pertama kali, ini meskipun proses, teman-teman, tetapi harus dilakukan dengan cepat ya. Terutama yang harus diprioritaskan adalah epinefrinnya. Pemberian epinefrin harus dilakukan segera dengan rutenya adalah intramuskular di paha, bisa diulang 5-10 menit kemudian jika relapse. Jika pasiennya refraktor, ya, jadi dengan sudah dikasih epinefrin membaik terus muncul lagi, dikasih epinefrin membaik muncul lagi, maka disarankan untuk melakukan bolus IV epinefrin untuk
infus kontinu. Setelah itu dilakukan bolus kristaloid 1-2 liter. Tetapi ini sangat disarankan untuk tidak terlalu agresif, karena apa? Cairannya ini akan berlebihan, sehingga nanti akan memperberat kerja jantung. Oke. Ini tata laksana beberapa dosisnya. Untuk epinefrinnya adalah untuk dosis dewasa intramuskular 0,3 sampai 0,5 mg. Ya. Di pemberiannya 0,3 sampai 0,5 mili dengan larutan 1/1000. Ya. Kalau IV bolus, ya, ini 100 mikrogram selama 5-10 menit dengan cara mencampur 0,1 mg, 0,1 ml larutan 1/1000. Oke. Ini teman-teman boleh foto, bisa dibaca ya. Jika dosis pediatrik, maka dipakai 0,01 mg per kilogram berat badan dari pasien tersebut. Ya. Oke, ini O2, resusitasi, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, untuk terapi lini keduanya, setelah kita sudah selesai menangani kegawatannya, ya, dalam hal ini terapi lini pertama sudah ada epinefrin, O2, dan resusitasi cairan, maka kita tangani kausanya, ya, kita tangani kausanya. Nah, pemberiannya bisa diberikan obat-obatan antihistamin atau kortikosteroid untuk mengurangi inflamasinya. Untuk histamin blocker reseptor yang bisa diberikan adalah difendidramin, ranitidin, simetidin dengan dosis yang sudah tertulis di sini. Bisa juga diberikan kortikosteroid untuk mengurangi terjadinya gejala inflamasinya. Pemberian kortikosteroid pada pasien shock anafilaktik ini ternyata memberikan outcome yang cukup baik ya. Jadi ini bisa diberikan hidrokortison, MP maupun prednisolon. Ini setelah kita menstabilkan tanda-tanda vital dari pasien ya. Oke, itu tadi kita bahas shock anafilaktik. Sekarang shock distributif lainnya adalah apa? Shock neurogenik. Shock neurogenik itu apa? Shock neurogenik adalah shock yang disebabkan karena ada kerusakan dari jalur simpatis. Teman-teman ingat, jadi di tubuh kita ada simpatis dan ada parasimpatis. Simpatis ini yang membantu peningkatan tekanan darah jantung, peningkatan nadi jantung, dan sebagainya. Sedangkan parasimpatis adalah sebaliknya. Nah, pada pasien yang mengalami kerusakan jalur simpatis, terutama pada trauma spinal, servikal, dan torakal, maka dia bisa terjadinya hilang tonus pembuluh darah, sehingga terjadi ya hipotensi ya. Nah, gejalanya apa? Ada hipotensi, tetapi tidak disertai takikardi. Ingat, kenapa? Karena denervasi simpatis di jantung. Yang lainnya, semua ketika ada hipotensi, jantung akan melakukan respon terhadap hipotensi tersebut dengan meningkatkan tekanan darahnya, dengan takikardinya. Ya. Sedangkan pada neurogenik, khusus neurogenik saja, hipotensi, tapi tidak ada takikardinya. Jadi teman-teman lihat tensinya rendah, nadinya juga cenderung rendah. Kenapa? Karena yang menyebabkan takikardi ini kan sebenarnya ada denervasi simpatis, ada inervasi simpatisnya. Tapi jika terjadi denervasi simpatis, ya sudah, berarti penyebab peningkatan tensinya tidak ada, penyebab peningkatan tekanan darah nadinya juga tidak ada. Sehingga terjadi hipotensi tanpa ada takikardi. Tata laksananya apa yang dilakukan? Sebetulnya terapi utamanya adalah vasopresor. Ya, vasopresor ini untuk memvasokonstriksikan pembuluh darah. Jika kita tidak bisa, karena jantungnya, inervasi jantungnya mengalami kerusakan, maka yang bisa kita tangani adalah vasopresin atau vasopresor di pembuluh darahnya untuk meningkatkan tekanan darah. Bisa juga diberikan resusitasi, tapi ingat ini harus secukupnya. Kenapa? Karena masalahnya bukan di volume, tetapi masalahnya ada di inervasi pembuluh darahnya. Oke. Bisa juga diberikan atropin untuk mengatasi bradikardi simptomatiknya. Oke. Yang ketiga adalah shock septic. Shock septic itu apa? Shock septic ini disebabkan karena ada sepsis, sehingga terjadi disfusi dan kegagalan sirkulasi. Ya, terutama hal ini karena respon host terhadap infeksi. Jadi, kalau teman-teman sering dengar, ya, mirip-mirip dengan yang teman-teman sering sebut dengan namanya cytokine storm, kalau teman-teman sering dengar selama di COVID ini. Jadi, tubuh manusia itu sebetulnya nggak masalah kadang terhadap infeksinya sendiri terhadap tubuh manusia itu tidak apa-apa, tetapi respon tubuh manusia terhadap infeksinya itu yang sering berbahaya. Ya. Nah, ini sedikit membahas tentang kriteria sepsis buat teman-teman. Ingat, ya, dengan awalnya infeksi,
zaman dulu tahun 2002, ya ini guideline 2002, ini sering ada istilah SIRS, ada istilah sepsis, ada istilah sepsis berat maupun shock septic. Nah, ini aku disclaimer dulu teman-teman, ya. Nanti juga mungkin dibahas sama Mas Dr. Rehan bahwa UKM PPD ini sering tidak menggunakan guideline-guideline terbaru. Ya, jadi guideline, kalau teman-teman ketemu, oh ini ada guideline terbaru, teman-teman tahu bahwa sepsis itu sering yang sudah terbaru banget menggunakan kriteria Q-SOFA dan SOFA. Tetapi di soal-soal KPPD yang kita sering temukan, yang saya dengan dokter yang sering temukan, ini masih sering membahas tentang SIRS, sepsis, sepsis berat, dan shock septic. Begitu juga dengan teman-teman kalau tahu istilah di neurologi, ada stroke, ada TIA, itu kan sebetulnya istilah yang sudah tidak dipakai sebetulnya, tetapi di UKM PPD masih digunakan. Jadi saran saya sebetulnya adalah, ini sekaligus tips and trick ya, mengetahui update terbaru itu penting, tetapi mengetahui tipe-tipe soal dengan cara sering-sering mengerjakan soal itu juga tidak kalah penting. Oke, kita kembali ke kasus ini, SIRS ya. SIRS ini adalah sindrom klinis inflamasi sistemik dengan dua kondisi sebagai berikut, ya, suhunya di atas 38, jadi hipertermi atau hipotermi, laju jantungnya meningkat, laju pernapasan meningkat dengan adanya angka leukosit di atas 12.000. Nah, jika SIRS ini kita bisa menemukan ada sumber infeksi, ya, karena SIRS ini kan sindrom klinis inflamasi sistemik. Inflamasi sistemik ini bisa macam-macam. Bisa ada infeksi, bisa non-infeksi. Non-infeksi ini biasanya Pak autoimun dan sebagainya. Nah, SIRS, kalau teman-teman menemukan SIRS dengan sumber infeksi, maka kriteria jadi sepsis berdasarkan guideline ini. Nah, ini sepsis. Nah, kalau sepsis yang ternyata disertai dengan satu tanda disfungsi organ, ya, ada alter mental status, ada hipoksemia, acute oliguria, dan sebagainya, dalam ini bisa kena di otak, bisa kena di disfusi di jantung, dan sebagainya, maka dia dinamakan dengan sepsis berat. Oke, dengan sepsis berat. Jika sepsis berat ini kita temukan ada gagal sirkulasi, dalam ini adalah hipotensi, yang ternyata dikasih resusitasi cairan tidak respon, maka dia jadi namanya shock septic. Gitu ya alur ceritanya. Nah, ini yang kriteria definisi terbaru yang tadi saya sampaikan. Ya, definisi barunya untuk dikatakan shock septic adalah hipotensi persisten. Ya, jadi hipotensi persisten itu apa? Sudah diberikan terapi cairan, 2 kali terapi cairan, tetapi tidak membaik. Maka dibutuhkan vasopresor. Dari pemeriksaan serum laktat di atas 2 milimol dan bukan dikarenakan karena shock hipovolemik. Hal ini dibuktikan dengan pemberian cairan ya tadi ya teman-teman ya. Jadi dikasih pemberian cairan 2 kali kok tidak membaik. Berarti masalah bukan di cairan. Kemungkinan kita cari-cari ada sumber infeksi, berarti dia adalah sepsis. Nah, dibuat juga berdasarkan guideline ini, ternyata dibuat cara untuk secara cepat mendiagnosis bahwa pasien ini, oh ini kemungkinan arahnya ke arah sepsis. Dengan Q-SOFA. Q-SOFA itu apa aja? Quick Sepsis Related Organ Failure Assessment. Pertama, RR lebih dari 22. Altered cognition, dan systolic blood pressure di bawah 100. Ini adalah kriteria yang mudah untuk membantu arahnya ke sepsis. Jadi bisa dilakukan terapi segera. Tetapi secara klinis sepsis itu penegakannya adalah dengan menggunakan SOFA-nya. Dengan cara apa? Jadi awalnya dengan Q-SOFA kita curigai ke arah sepsis, lalu kita cari penyebabnya apa? Kita cari bukti infeksinya, plus dengan kriteria SOFA-nya. Ada PaO2, Glasgow Coma Scale, bilirubin, hipotensi, platelet, dan oliguria. SOFA ini untuk membuktikan secara lebih lanjut bahwa, oh, dari pemeriksaan Q-SOFA ini sudah tepat apa belum. Jadi Q-SOFA ini tidak selalu nanti mengarahnya ke sepsis, karena pembuktian sepsis itu digunakan dengan SOFA. Gitu ceritanya. Nah, ini tadi kriteria sepsis menurut guideline SOFA, ini tadi sudah disampaikan, scoringnya, sudah ada scoringnya. Jika PA02 kurang dari 400 seperti apa dan sebagainya ya. Ini nice to know aja. Ini sebetulnya jarang banget keluar di UKM PPD sampai sedetail ini. Nah, algoritmanya apa yang dilakukan nih kalau kita ketemu pasien shock septic ya. Kita cari pasien dengan suspek infection, kita lihat Q-SOFA-nya. Q-SOFA-nya ternyata terbukti nih. Setelah terbukti Q-SOFA-nya ternyata terpenuhi semua, kita lihat apakah ada organ dysfunction. Setelah ada organ dysfunction, kita lihat SOFA-nya, scoring SOFA-nya. Scoring SOFA-nya kita lihat, kalau dia lebih dari sama dengan 2, berarti dia terbukti sepsis.
Ya, dengan scoringnya menggunakan yang ini, scoring ini. Nah, jika sepsis, maka yang dilakukan apa? Melakukan pemberian vasopresor. Kenapa? Karena biasanya di awal kita sudah memberikan terapi cairan. Nah, vasopresor dengan MAP batasnya lebih dari sama dengan 65. Ya. Nah, juga dibuktikan dengan serum laktatnya di atas 2 milimol atau tidak. Jika iya, berarti dia memang sudah shock septic. Jika belum, hanya sampai ke sepsis. Oke, itu ceritanya. Nanti tata laksana shock sepsis lainnya, berdasarkan guideline yang lain, bisa diberikan pertama cairan. Ya, ingat cairan tetap harus diberikan, tetapi bukan dengan resusitasi cairan. Ya, itu berbeda. Pemberian vasopresor dalam hal ini yang sering digunakan adalah non-epinefrin. Jika tidak adekuat bisa diberikan epinefrin. Steroid, ya, steroid ini sebetulnya tidak diperlukan kecuali shocknya bersifat refraktor terhadap cairan yang sudah adekuat maupun vasopresor yang sudah adekuat. Oke. Antibiotik yang bisa diberikan adalah sifatnya broad spectrum. Kalau di Indonesia paling sering sebetulnya adalah ya ceftriaxone, cefotaxib, hingga sampai ke meropenem. Penggunaan vancomycin atau apomycin ini jarang digunakan kalau di Indonesia, kecuali di rumah sakit tipe A. Oke, nah pemeriksaan RBC-nya jika di bawah 7, maka sebaiknya juga diberikan transfusi, ya. Termasuk source control-nya seperti apa, dan dilakukan ventilasi, dan goal terapinya dengan MAP di atas 65, serta menormalisasi laktat. Ingat, laktat yang banyak ini berarti menandakan banyaknya jadi penggunaan energi, tapi energi yang digunakan adalah anaerobik, ya. Jika energi yang digunakan anaerobik, berarti terjadi hipoksemia jaringan. Hipoksemia jaringan harus segera diatasi, karena jika tidak, maka akan terjadi kematian seluler yang permanen. Itu ceritanya. Oke, jawabannya adalah shock anafilaktik ya dari panjang lebar ini.